orang yang merubah-rubah Al-Quran. Suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah itu dibakar sama orang Islam, diedit jadi Mekah. Sesuatu. Apa fungsi kalian orang Islam tuh sunat? Fungsinya apa? Oke. Udah. Meninggal dunia. Udah kan? Ya, Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu atas keraguan dari akumulasi mana itu diedit lagi kan? Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran, menjawab segala sesuatu tentang keraguan. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca. Kita kasih naik muslim yang lain. Ada Goldian. Oh, Goldian, nama palsu. Goldian, nama aslimu siapa? Aku dinaikinya. Sebentar, nama aslimu siapa Goldian? Apa bro? Nama aslimu siapa sih? Goldian. Oke lah, nggak apa-apa lah, kita ikutin karena memang dalam agama Islam itu diizinkan berdusta. Jadi kalau dia berdusta ya nggak apa-apa. Sebentar. Pelan-pelan. Aduh, baru naik sudah panik. Baru naik sudah panik, jangan panik dulu, oke? Oke. Goldian, begini. Di dalam agama Islam itu kan memang diizinkan boleh berdusta oleh Muhammad, betul? Konteksnya nggak gitu, bro. Boleh berdusta nggak dalam agama Islam? Oke, lanjutkan narasimu, lanjutkan. Aduh, nggak mau jawab kan? Sebentar. Oke. Bolehkah berdusta di dalam agama Islam? Jawab. Oke, lanjutin narasimu dulu. Nah, nggak berani jawab. Ya, ini ada Pak Muhammad di atas kita. Salah kalau berdusta. Jadi boleh berkata kurang jujur dalam tiga kurang perkara. Jujur nggak? Sebentar, apa? Oke. Boleh bohong Oke. Boleh menipu, boleh betul? Oke, dijawab ya. Oke, dijawab. Jadi gini, diriwayatkan di Muslim, boleh ya. Apa itu perkaranya? Lihat tuh agama Islam, lihat tuh. Nah, jadi satu-satunya Nabi yang bolehin bohong cuman Muhammad. Sabar dulu, apa itu perkaranya? Perkaranya ucapan seorang suami kepada istrinya. Jadi umat Muslim ini diajarkan ketika kita cowok yang lagi bertikai sama istrinya, apabila lisan kita ketika kita ucapkan menyakiti hati istri, itu lebih baik ditahan. Oke, Goldian, kalau kita bukan itu, kita mau fokus lagi nih, kembali. Lihat. Untuk apa? Untuk menyenangkan Goldian, kita fokus dulu nih. Dalam Fokus dulu, yuk. Sebentar. Bagian Jangan di dari situ. strategi. Sebentar. Lalu untuk Kita mendamaikan bukan ke situ tadi poin kita, bro. Nah, poin kita tadi bukan ke situ, bro. Dengar. Kalau dusta di dalam Kristen itu diperbolehkan. Ini orang ayat 7. Fokus kita bukan ke situ tadi. Saya cuma bilang namamu Goldian, tapi bukan Goldian. Karena kan kalian ini nama-nama palsu, ya kan? Namaku Goldian, tinggal nabinya aja yang nabinya ikut-ikutan apa? Ini jersey basket kampusku. Namaku Goldian. Aduh, apa lagi? Ini jersiku. Sebentar, namanya apa? Namaku Goldian. Coba taruh di bawah. Saya tahu kalian itu bohong. Udah gini. Bentar. Gini. Tadi Bapak ini, Pak Muhammad ini bilang bahwa naik haji ke Mekah itu nggak ada di Quran. Betul? Lanjutin. Enggak, saya tanya dulu, ada nggak naik haji ke Mekah? Untuk tatanan syariatnya, tatanan peribadatannya itu dijelaskan di hadis. Karena Nabi Muhammad berarti kitab yang menjelaskan apa? Ya, berarti kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis? Karena Nabi Muhammad meninggalkan 2 perkara. Sebentar, bro. Yang saya tanya, kitab yang menjelaskan itu Al-Quran atau hadis? Udah. Oke, Al-Quran diturunkan. Ini ku jelasin ya. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Ini loh, ibarat kata gini. Bro, yang Sony mana? Terus yang Motorola mana? Nah, ini yang Sony, yang Motorola. Ini Sony, ini Motorola. Nah, sekarang saya tanya, kitab yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Hadis itu di bagian syariat-syariatnya. Mana nih?
Dibantu di versi Oke, publik. kasih ya, kasih ayat. Bro, Kasih ayat. kitab yang menjelaskan itu Quran apa hadis sih? Hadis itu menjelaskan syariat-syariatnya. Buset. Bro, menurut ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan. Betul atau salah? Ku koreksi. Tadi tanya perintah haji, ayatnya ada, bro. Ku kasih Iya, tunjuk. haji ada ayatnya. Haji ke Mekah, bro. Haji ke Mekah itu ada nggak ayatnya? Sekarang ku tanya samamu, Baitullah itu letaknya di mana? Dalam keimanan Baitullah, oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Menurut ayat Al-Quran, Baitullah itu letaknya di Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Setuju atau tidak? Oke, Setuju atau tidak? oke. Bro, kata Mekah, diksi tentang Mekah itu baru ada abad ke-5, ke-6. Sebelumnya, kalau kita lihat di teks-teks tertua itu emang tulisannya Baka. Tetapi Baka, ketika kita merujuk kepada spesifik geografi, tempatnya di Mekah sekarang. Nyata kan? Nyata bahwa mereka telah merubah-rubah Al-Quran. Ada yang namanya Disuruh naik haji ke Baka. Sekarang aku tanya tapi samamu. dipelintir ke Enggak. Mekah. Sekarang aku mau tanya samamu. Ini makanya saya bilang ini. Makanya saya bilang. Oke. Batavia sekarang namanya apa? Bradis. Batavia sekarang namanya apa? Batavia sekarang? Ya. Jakarta. Oke, sama Oke. seperti dulu. Oke, baik. Ketika Baka mengalami transmisi bahasa, maka kita sekarang menyebutnya Mekah. Pertanyaanku, Oke. Batavia sama Boleh saya- Jakarta, boleh saya lokasi tanggapi? secara geografisnya sama apa Sebentar, enggak? boleh saya tanggapi? Oke. Oke. Jawab baik. dulu. Jawab Baik, dulu. sebentar. Batavia Orang sama Islam Jakarta, lokasi geografinya sama enggak? Goldian pelan-pelan. Iya, Gini. jawab. Gini. Kita itu kalau ngomong itu kan pakai dalil, betul? Betul. Al-Quran setahu saya orang Islam itu kalau ngomong, kita ngomong harus pakai dalil, sudah. Oke. Ya kan? Nah, coba di Quran mana bahwa Bakkah itu adalah Mekah? Oke, di teks mana, di teks sejarah mana, Batavia adalah Jakarta, jawab. Oke. Berat. Nyata ya saudara-saudara ya, mereka Jadi ya ini saudara-saudara, adalah kalau orang-orang parameter yang Edi seperti itu, di teks sejarah mana yang sejaman ketika menuliskan Batavia adalah Jakarta itu mana? Coba jawab. Bro, justru ini menjadi pertanyaan di dalam agama Islam. Kalau Mekah itu Baka, kenapa ayatnya tidak ada di Quran? Makanya saya bilang, Quran itu kitab penjelas adalah gombal terbesar sepanjang Oke, sejarah. aku jawab, bro. Mekah itu nama kota modern, sama seperti Jakarta. Jakarta yang sekarang nama kota modern. Tunjukkan satu Tapi inskripsi. Pelan-pelan dong. Tunjukkan satu inskripsi, manuskrip, ataupun data-data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu disebut Baka. Coba. Oke. Entah itu dari gapuranya, entah itu dari apanya, coba. Yuk. Oke, aku jawab samamu. Silakan. Sekarang kalau standarnya sama, tunjukin data sezaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Oh, banyak peta-peta zaman dulu. Tunjukin Saya kan mau jawab. Data sezaman ketika menulis Batavia ini adalah lagi dijawab Jakarta. kok ada panas. Anda kalau dijawab jangan panas. Dengar. Tunjukin. Peta yang ada dari zaman company itu nggak pernah nulis Jakarta, nggak ada. Tulisannya Batavia. Itu banyak petanya zaman sekarang. Bukan Oke, begitu, Pak Muhammad? nggak ada kan Jakarta. Kok nggak ada gimana? Ketik saja peta-peta yang dikeluarkan oleh VOC. Itu Batavia itu tidak pernah tertulis Jakarta, tertulisnya Batavia. Itu data sejarah yang membuktikan bahwa dulu kota itu bernama Batavia. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Itu tahu. Sekarang fokus dulu ke sini. Sekarang saya tanya, di mana pernah ada satu inskripsi atau satu manuskrip atau satu peninggalan yang bisa kita buktikan bukan dalam kaitan agama, kita nggak ngomongin agama, bahwa Makkah dulu adalah Baka? Di mana? Ngarang bebas kalian ini. Kalian inilah orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran. Suruh naik haji ke Baitullah. Baitullah itu di Baka, sama orang Islam diedit jadi Mekah. Bukan begitu Pak Muhammad?
Ya di Udah. dalam Al-Quran, ya itu kan di hadis, jadi yang dijelaskan. Gini, Nah, udah. makanya saya bilang kitab Al-Quran, kitab penjelas tuh bohong. Udah, Yang kitab yang udah. menjelaskan tuh hadis. Bahkan hadis nggak cukup Siap. menjelaskan, saudara. Oke, gantian Silakan. ya, gantian. Silakan. Oke, jadi teman-teman, di sini Edis nggak mampu ngasih bukti bahwa ada teks sejaman yang menulis tentang Batavia adalah Jakarta. Satu. Kedua, Jumhur ulama sepakat ketika merujuk ayat-ayat tentang Baka, contoh surat Ali Imran ayat 96, itu Baka itu nama kota lama dalam Mekah. Kita merujuk secara geografis dan itu letaknya sama, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Sama seperti ketika orang dulu menyebutkan Batavia, kita sekarang yang dapat transmisi bahasa menyebut Batavia adalah Jakarta. Yang jadi pertanyaan, apakah Kok kamu lokasi balik-balik yang lagi ke tidak situ? edis? Kok balik-balik lagi ke situ? Jawab. Kok balik-balik Jawab. lagi ke situ? Jawab, lagi browsing Edis. Edis lagi browsing. Nih, kamu jangan nggak usah jauh-jauh kemana-mana nih. Kalau kamu ketik di Google saja nih, ini ada beberapa foto atau peta kuno yang menuliskan yang sekarang disebut DKI Jakarta itu tertulis Batavia. Ini Nederland Indisch nih tulisannya nih. Ini peta zaman Belanda nih. Nederland Indisch, ya kan? Atau Hindia Belanda. Nah, di sini kota yang merujuk sekarang Jakarta itu namanya Batavia. Tulisannya di sini Batavia. Oke, Batavia kan? Nah, di sini tulisannya ini bukti bahwasanya dulu kota itu bernama Batavia. Sebentar, jangan ulang-ulang lagi. Lihat, sebentar. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya data, ya, data bukan data agama ya, tetapi data arkeologis yang menunjukkan bahwa Makkah itu dulu Baka. Silakan. Loh, gampang. Meninggal dunia kamu. Oke, coba Pak Muhammad. Coba sambil kamu nyari, Pak Muhammad, betulkah bahwa naik haji ke Mekah itu tidak ada? Tidak ada di dalam Al-Quran, karena negeri ini bukan Mekah sebetulnya. Nggak ada kan? Makanya saya bilang Muslim ditanya ini jawabnya lain, ditanya Muslim yang ini jawabnya lain. Maka benar kata Muhammad, umat akan terpecah-pecah karena begitu lengkapnya Al-Quran, begitu menjelaskan Al-Quran, saking jelasnya Al-Quran orang Islam nggak tahu di mana Baka berada. Gini. Coba buka Al-Baqarah 158 ya. Kita kasih paham. Silakan. Di sini dijelaskan, mungkin teman-teman Islam juga perlu belajar lebih dalam. Dan yang kurang wawasan tentang apologet, hindari Edis penghibur ini ya. Karena dia menerapkan Roma 3 ayat. Yang kurang hindari. Bukan bilang penghibur, karena Edis pintar Kan boleh ngibul. jadi bahan. Kan boleh ngibul, Dis. Ini. Kan boleh Silakan ngibul dibaca. di kalian. Silakan Nanti dibaca. aku ngacu ke Mekah. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Aduh, kok lari ke sini sih? Kemudian saya mau serius loh sama kamu, bro. Oke. Bro, Jadi saya mau boleh. serius sama kamu kok. Kamunya begini. Nah, Saya di Al-Baqarah saya minta apa tadi? 158 ya, diam dulu. Jangan macet Silakan. ya. Diam, oke. Aku jelasin. Di sini dikatakan sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mensyukuri lagi maha melihat. Baitullah seluruh umat Islam tanpa ada pandangan sepakat bahwa letaknya di Baka atau yang kita sebut dengan Mekah, Edis. Oke. Silakan Oke. cek. Sebentar, sudah bisa gantian Ketik saya? aja Mekah. Sebentar, Isbaka. bro. Udah. Di situ dikatakan. Sudah bisa gantian saya? Ya udah, silakan Baik. ya. Coba dibalik Ada dulu kameramu, ayatnya. balik dulu. Kameramu dibalik dulu. Oke. Kameramu dibalik. Ada ayatnya haji, Pak. Iya, oke. Jadi begini. Yang ditanya itu bukan ada hayatnya haji. Yang ditanya itu haji ke kota Mekah. Ada. Itu yang nggak ada. Tunjukin ke Baitullah. Aduh Goldian, dengar dulu, ini waktu saya. Biar saya bantu ya. Yang ada dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah.
Di mana Baitullah itu? Baitullah itu di Bakkah. Betul? Betul, di Mekah. Nah, yang jadi masalah orang Islam itu sekarang mengedit kata Bakkah itu menjadi Mekah. Makanya sekarang mereka naik hajinya ke Mekah. Nah, saya akan tunjukkan bukti-bukti pendukung bahwa itu tidak benar. Naik haji ke Mekah itu nggak benar. Gini, saya tunjukkan. Sekarang saya tanya dulu kamu. Coba dibacakan, saya minta tolong Goldian. Dengan segala hormat, tolong dibacakan Al-Baqarah 125. Nggak usah dibalik kameranya, dibacakan saja. Ketika kami menjadi rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, ingatlah ketika aku katakan. Stop. Di situ tempat yang aman nggak? Tempat aman. Oke, catat ya. Ka'bah atau Baitullah itu adalah tempat yang aman untuk manusia, betul? Betul. Betul. Baik, sekarang saya tunjukkan kamu sebuah kenyataan yang ada. Loh, Ya. lanjut, jangan diem dulu. Iya, ini sebentar. Kalau pernyataan sebentar. cherry picking Sabar banyak. dong, pelan-pelan. Jangan sebentar, pelan-pelan. Saya biar kasih gambarnya biar menarik. Sebentar ya. Saya kasih gambar Ka'bah kepada kamu ini. Nah, ini ya, ini saya ambil foto ini Ka'bah ini dilanda banjir. Dan kalau teman-teman klik banjir di Ka'bah, itu terjadi menerus sampai hari ini. Itu Ka'bah itu masih jadi tempat langganan banjir itu. Untung dipanggilin teknisi dari Jepang untuk mengatasi, membuat drainase yang besar-besar raksasa supaya Ka'bah ini nggak kebanjiran. Karena udah dari zaman dulu Ka'bah ini bolak-balik kebanjiran. Nah, tadi kamu mengatakan poin yang ada di dalam Al-Baqarah 125 itu menjadi tempat yang aman kalau manusia berkumpul di situ, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Sebentar Di situ dulu. kan Aduh, yang jadi kata kunci aman. Pelan-pelan, Goldian. Oke, aku mau tanya samamu. Tempat itu, Ka'bah itu adalah tempat berkumpul yang aman, betul? Oke, aku mau tanya samamu. Definisi aman menurutmu apa coba? Aman itu terhindar Oke. dari mara bahaya. Terhindar dari malah bahaya. Terus. Ya, itu definisi aman. Oke. Sekarang aku kasih contoh samamu. Semisal you tinggal di daerah Bekasi dan Bekasi itu terhindar dari maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi Bekasi itu banjir, itu aman apa enggak? Oke, baik. Saya katakan itu tetap aman. Nah, Oke, coba kamu klik lagi di Google. Sebentar. Selesai. Coba kamu klik lagi di Google. Coba tentang kren jatuh. Oke, selesai ya. Orang-orang yang ada di Ka'bah. Selesai ya teman-teman. Selesai. Silakan. Lari. Oke. Aku Pencet tombol lari. kasih dulu. Baru habis itu aku Goldian, sebentar pada pertanyaanmu. Tadi Boleh nggak? kamu, loh, sebentar dulu. Oh, diangkat dulu itu telepon dari teman-temannya. Diangkat dulu. Oke. Telepon. Siapa? Enggak saya. Oh ya enggak Pak Muhammad ini. Gini ya, Iya. dengarkan. Di Ka'bah ini, banjir ini, karena kamu nggak percaya bahwa banjir itu juga mara bahaya, karena ini kan banjirnya udah langsung menimpa tempatnya. Gini, beberapa kali musibah, ya, bahwa Ka'bah ini adalah tempat yang tidak aman, itu dibuktikan dari beberapa banyak kasus yang terjadi di sini. Oke, Mulai udah. penembakan, Jadi aku jawab, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Mulai penembakan. Ya, kemudian lagi mulai terinjak-injak, kemudian lagi kren jatuh nimpa orang di situ, ratusan orang meninggal, ya kan? Kemudian ada lagi nih yang terbaru, seorang wanita mengupload satu video ketika dia lagi muter-muterin Ka'bah ini. Tahu nggak kamu? Ini mohon maaf nih kaum wanita, kemaluannya dipegang. Tahu nggak kamu? Oke, aku jawab ya. Udah Nah, belum? berarti itu tempat yang aman ya? Oke, udah. Betul? Diam dulu ya. Udah, aku jawab. Oh, Yang Ka'bah pertama. tempat yang Loh, aman, gantian. saudara-saudara. Makanya aku Udah bilang, belum? berhentilah Anda percaya kepada kitab yang Enggak, Nggak sesuai dengan kan? kenyataan, Gantian, saudara-saudara. Oke, cara tanya gini. Oke, gantian. Waktu aku, diem dulu. Silakan. Oke, yang pertama gini, ketika aku kasih analogi serupa tentang Bekasi, yang saat itu Bekasi itu bisa dibilang sangat aman karena nggak ada perampok, maling dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bekasi itu banjir, bisa dikatakan aman. Edis mengkonfirmasi aman. Selesai.
Ketika Edis menunjukkan, apakah hanya saya berbicara tentang banjir saja? Ya udah, sabar dulu. Ketika Edis menunjukkan bahwa Mekah terkena banjir, apakah Mekah masuk dalam kategori aman? Masih, karena banjir itu adalah metode alam. Oke, Banjir sudah bisa tanggapi lagi? alam. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita tanya sekitar Mekah, bahkan teman-teman, silakan yang pernah umroh haji silakan cek. Oh, banyak kasus di sana, banyak kasus. Sebentar, Pak. Ya, Pak, saya dulu ya, Pak. Gantian juga. Biar saya ngomongin sesama anak muda ngomong nih. Kalau anak muda ngomongin Gini. Nah, yang nggak aman teman-teman, yang nggak aman itu Amerika yang sekarang didudukin Edis. Senjata legal di mana-mana, marijuana legal di mana-mana, bungkus di mana-mana. Itu nggak bisa dibandingin. Sebentar, sama lihat. Karena Emang kamu pernah kesini? Gantian. Sebentar, emang kamu pernah kesini? 30 detik ya, 30 detik. Nah, ketika bilang Mekah nggak aman, buktinya apa? Dengan dia menunjukkan data banjir. Sedangkan ketika Edis, dengan contoh yang sama, saya menyebutkan ketika Bekasi banjir, itu masih aman apa enggak? Ternyata Edis... Jangan diulang-ulang lagi, udah belum? Standar ganda. Oke, merujuk ke yang lain. Studi kasusnya, contohnya sekarang, apakah umat muslim yang berjualan di area Mekah, di area Madinah merasa tidak aman ketika azan berkumandang, mereka meninggalkan lapak-lapak jualannya dan bergegas sholat? Sudah? Ya ada. Sudah bisa ditanggapi belum? Ternyata firman Allah benar kalau Mekah itu tempat yang aman, Edis. Oke, sudah bisa ditanggapi sekarang? Boleh, silahkan. Oke. Kamu tahu ada kren jatuh di sini? Kena orang Coba meninggal di situ. Sebentar dulu. Sebentar. Anda tahu ada kren jatuh di sini tahu? Kasih tampak aja. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, silakan tampakkan bagaimana peristiwa kren jatuh di Mekah dan menimpa banyak orang di situ. Iya tahu, itu musibah, biarin. Benarkah itu tempat yang aman? Kita balik ke definisi aman yang apa? Kita balik ke definisi aman yang seperti apa? Gue lihat, gini, saya heran. Kemarin saya tonton video kamu itu, kamu sampai debat sama Wafi, debat sama Anu, karena kamu orangnya kritis katanya. Katanya kamu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala orang Islam yang berpikir kritis seperti orang-orang Islam. Saya sempat bangga sama kamu, tapi kenapa kok sekarang kamu melempem? Apa sebabnya? Ayo. Jadi, maaf, aku katakan Bro Edis ini gagal dalam membentuk nalarnya. Ketika ada musibah, lalu seolah-olah Bro Edis itu bikin strawman falasi. Di dalam aspek logika falasi itu ada yang namanya strawman apa? Apa strawman argumen itu apa? Coba ceritanya dulu. Oke, apa pengertian strawman argumen? Oke, singkatnya gini, Bro mengambil kesimpulan di suatu hal yang sama sekali nggak nyambung dinarasikan. Itu bukan strawman argumen namanya. Nih saya jelasin. Aduh, katanya keren. Dengar. Astagfirullah. Yang dimaksud strawman argumen adalah di mana dia itu melakukan saat penyerangan, tetapi bukan terhadap apa yang dipercayai lawan bicaranya, tetapi menyerang sesuatu yang tidak dipercayai lawan bicaranya. Itu namanya strawman argumen. Oke, aku jelasin kenapa strawmanmu di sini. Ketika aku menjelaskan bahwa itu namanya bukan strawman, kamu aja nggak ngerti strawman itu apa. Coba definisikan dulu strawman itu apa. Ini baca. Kita langsung pakai data ya. Istilah yang merujuk pada argumen yang disederhanakan diputar-balikan. Itu bukan strawman. Ini loh. Dengar. Baca. Strawman. Oke, coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Balik dulu ke sini. Ini dibaca. Strawman. Coba baca. Kita pakai data. Ya, coba kamu balik dulu kameramu ke sini. Pada argumen yang disederhanakan diputar-balikan atau direkayasakan dari argumen lawan bicara. Oke, coba balik dulu ke sini. Balik dulu ke sini. Ngasih kesimpulan seperti apa? Ya, coba balik dulu ke sini. Oke. Coba, strawman itu bahasa apa? Strawman itu bahasa apa? Inggris. Apa artinya? Definisinya bahasa Indonesianya apa itu? Istilah yang merujuk pada argumen. Tadi kan udah bukan itu. Strawman itu dari, dengar dulu. Strawman itu dari dua kosakata. Straw itu
Straw itu kalau artinya tuh pipet, sedotan. Iya, Tapi aslinya tahu. itu sebenarnya batang-batang lidi. Dengar dulu. Batang-batang gandum itu loh. Itu straw. Straw itu namanya. Batang-batang gandum. Man itu laki-laki. Jadi straw man itu adalah seperti orang-orangan sawah yang dibuat dari jerami. Nah, kalau ketika orang nonjok-nonjokin begitu, nih Goldian nih, nih Goldian nih, nih Goldian saya tonjok-tonjok, saya bakar. Seolah-olah dia menyerang Goldian, padahal itu bukan Goldian. Nah, strawman argumen itu adalah sebuah kecacatan berpikir. Kamu menyerang sesuatu yang tidak dipercaya lawan bicaramu. Gimana sih? Kognitif Edis ini lemah sekali. Ini jelas. Aku pakai definisi standar yang dipercayai. Kita lagi nggak bicara masalah etimologi. Udah kita sekarang kembali temanya. Yuk, kamu jauh sekali di sini. Coba balikin coba. Sesuatu argumen balikin yang kameramu, sama sekali nggak aku sampaikan. Ya, coba kamu balikin dulu kameramu. Coba, gini. Saya itu kemarin sempat bangga dengan kamu ini. Sudah ada orang Islam yang sudah mulai sadar-sadar dikit-dikit. Gini. Kemarin saya lihat kamu itu berdebat. Kamu cukup kritis dengan agama Islam. Ya kan? Tapi sekarang kenapa kamu kok memble? Sekarang begini, ayo saya dengar. Saya belum selesai. Tolong dengerin dulu. Gini, gue lihat. Sekarang kita pakai akal sehat ya. Menurut Al-Qur'an itu adalah kitab yang memberi penjelasan. Kitab petunjuk, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Bener atau salah? Oke, sebelum aku jawab, aku mau minta konfirmasi. Ketika aku tanya keimananmu, boleh nggak? Aduh, kok kamu takut? Lo nggak, abis ini mau aku jawab. Takut dia, saudara-saudara. Nggak, aku mirorin. Dengar Goldian gini. Ya takut, saudara-saudara. Percuma loh, gini Goldian, gini. Ketika mau masalahnya begini, percuma gini, dengerin ya. Dengar. Yang penting jangan terlalu dengar dulu, Goldian, dengar dulu. Saya lagi ngomong. Di komen, sampai di saya lagi ngomong, dengar dulu, dengar. Gini, kamu itu kemarin sudah bagus. Kamu mengkritik agama Islam itu kamu udah bagus. Soalnya kamu kan pertama yang duduk. Dengar dulu, saya lagi ngomong. Dengerin dulu. Bentar, oke. Kemarin itu kan kamu duduk dalam barisan APII. Duduk bersama Julius, duduk bersama Zuma, duduk bersama itulah rombongannya, betul. Bahkan kalian sering kopi darat, kalian sering ketemu jumpa darat dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, kalian udah capek berbusa-busa, cuman Zuma yang dapat ratusan ribu dolar. Dia kan ngitung dolarnya tuh di atas meja. Kamu tahu nggak? Kamu anginnya aja kamu nggak kena. Nggak usah. Sebentar dulu. Sebentar. Pribadi seorang. Kita sebentar. Dengar dulu. Nggak usah. Dengar dulu. Goldian, dengerin dulu. Kamu anginnya dolar itu aja, yang angin dolar bus gitu, ke mukamu aja nggak kena. Sekarang untuk apa lagi? Untuk apa kamu bela-belain Zuma dan kawan-kawan? Untuk apa? Sekarang gini aja, saya pengen kamu dengan Goldian yang sejati nih. Orang pemuda muslim yang kritis. Gini. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu, rinci. Ya kan? Nah sekarang begini, tolong kamu berpikir logis. Kenapa sekarang orang Islam ketika ditanya agama Islam, dia nggak pakai kitab yang lengkap itu, yang menyempurnakan, jelas, petunjuk. Kenapa itu hanya omong kosong dan gombal, seperti jargonnya politik, seperti capres, cawapres kalau lagi kampanye. Kenapa? Ngoceh bau omong kosong gitu loh. Kenapa itu kamu sekarang begitu? Oke, Dis, aku dikasih waktu berapa menit untuk jawab? Bebas ngomong, panjang lebar ngomong, yang penting menjawab. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi bentuk serangan pribadi Edis terhadap kami. Itu sama sekali nggak benar loh. Kabur Edis di mana? Enggak, saya mau ganti ini background. Ngomong aja. Oh ya udah, tetap ada kan kok, ada tulisannya live di Jeddah. Enggak, aku nunggu muka aku biar. Silakan. Yang pertama gini, aku mau klarifikasi apa yang disampaikan Edis itu sama sekali nggak benar ya. Kita di sini untuk berapologet dan mendakwahkan kebenaran Islam dengan cara yang terbaik, gak mencari apa-apa, apalagi kolekte untuk duniawi. Itu teman-teman, kita berbeda dengan Edis yang bilang info tentang saya cek di profil ataupun Saks Debater. Itu yang pertama. Dia cari gini ya teman-teman.
Yang kedua, Islam sama sekali tidak gentar, Muslim sama sekali tidak gentar ketika ada orang Kristen mencoba membuka mulutnya dan belajar bertanya tentang Islam. Edis kalau pengen belajar bilang gini, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Kuldian yang saya tanya tadi, Quran kan kita penjelas. Benar. Ya, kenapa orang Islam waktu ditanya agama Islam yang dipakai bukan Quran? Loh, ketika lo tanya tentang Islam ke gua jawab pakai Quran. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Quran kita penjelas, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Ada. Lo tanya fungsi gak nyambung. Udah kena. Ibarat kata ini udah kena ya, kena target ya. Dengar. Quran bilang, Quran itu kitab yang lengkap, penyempurna, penjelas. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, tolong jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi atau kegunaan dari bersunat. Silakan. Oke, sekarang gue jelasin. Teman-teman Tritunggal jangan salah paham bagaimana memandang Quran. Yang ditanya apa? Kamu bilang aja bukan pernah sekolah. Quran yang sekarang bukan pernah sekolah. Nggak gitu cara menjawab pertanyaan. Kasih kesempatan saya untuk menjawab. Silakan. Boleh nggak? Oke, jadi aku lurusin dulu. Salah paham teman-teman Tritunggal memandang Al-Quran. Jangan dipandang Al-Quran itu suatu books yang menjelaskan segala sesuatu. Dari mulai pertanian, dari mulai otomotif, dari mulai masalah biologi, dari masalah anatomi. Enggak gitu. Al-Quran datang sebagai petunjuk umat manusia. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Sabar dulu. Yang berisi apa? Yang pertama, sejarah zaman dahulu. Fokus, jangan kemana-mana. Jangan kamu jelaskan Al-Quran berisi, nanti panjang lebar omongan kita. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Mau meluruskan cara pandangmu yang salah terhadap Al-Quran. Ketika fundamentalmu saja yang di awal berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, Golian. Aduh, Golian ini gimana? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Aku jawab dulu. Ketika you tanya tentang sunat ya, tentang sunat. Ubah dulu cara pandangmu tentang Al-Quran. Al-Quran itu gimana? Coba jawab. Menurut ayat yang tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89, bisa dicek? Di situ dikatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul? Oke. An-Nahl 89. Oke. Coba bacakan. Coba dibaca dulu. Wa yauma nab'atsu. Bahasa Indonesianya aja lah. Ngapain? Bahasa Indonesianya aja yuk. Percuma juga dibaca Arabnya juga nggak ngerti juga orang Kristen yang nonton. Iya, coba dibaca terjemahannya. Terjemahannya yuk. Oke. Jadi di sini anti original teksnya ya. Bukan, kalian ini mubazir. Kali gini, kamu ngomong-ngomong Arab itu, orang lain juga nggak tahu gitu loh. Itu kemubaziran. Makanya langsung dibaca artinya gitu loh. Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, kebetulan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran punya original teks. Oke lah. Oke, silakan dibaca terjemahannya. Ya, karena kalau kita mirroring Bible itu buset dah, ini kuliah ini gimana? Kodeksnya itu dibaca artinya, ayo. Itu salinan. Yuk, silakan. Buktiin coba, Bible punya naskah asli, buktiin. Coba dibacakan artinya. Oke, buktiin Bible punya naskah asli. Yuja punya nggak? Nanti kita lari kemana-mana ini. Nggak fokus nanti kita. Sini ke Bible ya, buktiin Bible punya naskah asli. Coba silakan. Dibacakan. Dibacakan. Oke, hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang muslim. Oke, menurut ayat itu Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Benar. Oke, pegang ya, saya pegang omongan kamu nih. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa hadis? Oke, Al-Quran. Kalau sama kamu jawab,
menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa fungsi kalian orang Islam tuh sunat? Fungsinya apa? Oke, udah. Meninggal dunia. Udah kan? Enggak, aku kasih kesempatan lu jawab. Dunia, udah saya bilang kali meninggal dunia. Ayo, apa fungsinya sunat? Oke, Edis lagi macet ketika di mirroring tentang Bible. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku jawab, fungsi sunat. Ya, itu udah dijelaskan di dalam hadis. Oh, Dan bukan di dalam sangat Al-Quran. Bukan Quran yang menjelaskan. Edis. Nah, makanya tadi saya bilang, Goldian, begini loh. Kamu kan saya kenal sebagai pemuda yang kritis. Ya kan? Kemarin kamu sampai debat sama Wapi. Kamu mengkritik agama Islam sendiri. Sekarang melempem. Karena kamu takut. Kamu takut. Dengar dulu. Kamu agama Islam. Tapi aku takut bernasib sama seperti Valen yang ditendang dari APII. Betul. Betul. Takut kamu bernasib sama, kan bilang aja. Dis, kalau ngomong itu jangan di sini, nanti kita telepon. Japri. Udah lah. Klarifikasi aja, pernah gabung. Kalau itu Japri aja. Sebenarnya 9.000 orang, 8.200 orang nonton. Nah gitu bilang, ayo. Japri, ntar. Japri gitu ya. bilang. Gimana? Oke, aku jawab teman-teman. Nah, aku mau klarifikasi. Takia Roma 3 ayat 7 yang dibawakan Edis. Aku nggak lari kemana-mana lagi, Enggak. Goldian. Kan tadi lo ya dominem. Goldian, saya tanya sama kamu. Kamu bilang Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, Kan betul? yang bilang, tapi kita harus tahu konteks sempurna pelengkap di situ apa. Menjelaskan segala sesuatu. Coba baca lagi ayatnya. Yang ditanyakan konteksnya itu apa? Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Gimana sih? Coba dibaca. Oke, kamu Kalau jelaskan lah. Kamu jelaskan. Kita cek An-Nahl yang kamu bawa. 89 tadi, coba ayo. Ya, ayat 89. Konteksnya saat itu banyak orang kafir Quraisy itu ragu terhadap Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, keraguan itu diturunkanlah Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu atas keraguan dari akumulasi Mana itu diedit lagi kan? Jadi mereka ini adalah orang yang hobi ngedit Al-Quran, menjawab segala sesuatu tentang keraguan. Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca. Yang diedit ini, Coba dibaca ayatnya. Coba dibaca ayatnya dulu. Enggak. Al-Quran enggak pernah diedit. Aku tadi cuma kasih keterangan. Bukan kamu yang gini loh, kamu yang diedit ini. Bahwa di situ menjelaskan segala sesuatu. Di sinetikus, ini. Bahkan penyalin lari itu gila. Kemana-mana. Edis bisa bahasa Inggris kan? Kok kamu lari kemana-mana? Full and Nif, living kamu lari kemana-mana? reading not outer it. Jadi yang edit karena kamu ini beberapa kali lari menghindar dari tema. Baiklah, saya dengan segala mohon maaf Goldian, kita harus skip. Karena apa? Karena kamu yang dibahas apa, yang dijawab mana apa? sih Edis? Kemana? Guru-guru. Begini yang saya tanya sama kamu, Quran kan menjelaskan segala sesuatu. Ya benar, aku ikutin deh, biar nggak kamu. Oke, kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti ya, kitab yang dipakai oleh orang Islam untuk menjelaskan agama Islam, Quran apa hadis? Oke, tadi kan udah aku jelasin. Nah, kan ditanya apa? Udah. Oke, baik, terima kasih. Aduh, mumet kepala kayak gini caranya, saudara-saudara. Quran menjelaskan segala sesuatu, ya. Berarti yang digunakan untuk menjelaskan agama Islam apa? Hadis. Berarti hadis aja kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan diskusi Edis dengan Goldian. Di dalam video, suasana diskusi yang penuh tawa dan tanpa adanya rasa tersinggung. Dalam debat ataupun diskusi agama sangat penting karena menciptakan suasana yang nyaman dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa peserta diskusi bisa menghormati perbedaan pandangan tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berselisih atau merasa tersinggung. Ketika diskusi agama dilakukan dengan penuh kebebasan berekspresi, tetapi juga dengan rasa saling menghormati,
maka kita bisa lebih mudah mencapai pemahaman yang lebih dalam dan membuka pintu untuk pembelajaran yang lebih luas. Tertawa dalam diskusi semacam itu menandakan bahwa kita bisa serius tanpa harus terlalu kaku dan tetap menjaga keharmonisan dalam berbicara tentang topik yang sensitif sekalipun. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.